Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan buat kita semua. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di rumah Tuhan. Gereja Kemenangan Iman Indonesia di cabang Surabaya Pusat, Jalan Dinoyo 19B. Kita akan bersama-sama beribadah dalam ibadah doa syafaat pada malam hari ini. Kita akan tunjukkan bahwa kita peduli terhadap bangsa kita, terhadap kota yang kita cintai, terhadap jiwa-jiwa yang sangat kita kasih. Kita akan naikkan doa syafaat bagi mereka semua. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita masuk dalam ibadah yang kudus ini. Kita naikkan satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu.
ini sebagaimana kami ada Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Kami menyadari kami manusia penuh banyak kelemahan Tuhan, tetapi Engkau-lah Allah yang memampukan kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang menghibur kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami sekarang datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur karena kami boleh mengecap segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam kami persembahkan pujian penyembahan yang terbaik bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan sama-sama kita berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita puja Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengampuni dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka saat itu juga hubungan terpisah dengan Allah. Tidak ada lagi jalan untuk bisa bertemu dengan Allah. Bahkan ketika Adam harus keluar dari Taman Eden, taman itu dijaga oleh keruk Bapak Ibu, maka tidak ada bisa lagi yang bisa menghubungi Allah saat itu. Tetapi puji syukur karena kasih Tuhan, melalui inisiatif Tuhan, Tuhan telah menjadi juru selamat dan perantara kita bagi Bapa. Sehingga jalan yang terputus itu boleh dipersatukan lagi. Oleh karena kasih Allah, kita boleh menerima kemurahan Allah. Haleluya. Mari kita naikkan dengan sukacita nyanyian kita Bapak Ibu, bertemu di dalam kasih-Nya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Setiap hari kita mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Pemazmur berkata bahwa Allah itu sangat baik. Dia luar biasa bagi kita. Bahkan seperti madu, kasih Allah itu begitu manis bagi hidup kita. Haleluya. Kita tetap bersuka cita dalam Tuhan, dan kita akan nyanyikan satu pujian, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku.
hidup kita. Kita sudah bersukacita memuji menyembah Tuhan, dan kini saatnya kita duduk diam seperti Maria, karena Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita siapkan hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita naikkan satu pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Di dalam segala keadaan kita percaya ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.
percobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa di hadapanku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Sekali lagi Tuhan Yesus baik bagi kita. Baik bagiku. Mari berikan sorak-sorai meriah kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Engkau baik Tuhan. Engkau Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dan kebaikanmu Tuhan Yesus bagi kami. Engkau yang peliharakan hidup kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah yang setia bagi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Walaupun ada berbagai macam hal yang terjadi tengah-tengah dunia ini, kami tetap boleh datang kepada Engkau. Kami percaya Engkau kota benteng perlindungan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang datang kepada Engkau, berseru kepada Engkau untuk juga berdoa untuk kota kami dan bangsa kami, untuk banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang mengasihi semua bangsa, semua suku bangsa. Engkau Tuhan mengasihi. Engkau Tuhan Yesus berahmat dan mengampuni Tuhan Yesus dosa kami, untuk boleh membawa kami kembali kepada kebenaran, kepada kemuliaan, kepada segala berkat yang Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Iblis tidak berkuasa untuk mencuri nyawa setiap jiwa-jiwa dan segala kewenangan-kewenangannya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang berkuasa, berdaulat atas seluruh bumi ini Tuhan. Berkerajaanlah Engkau Tuhan, memerintahlah Engkau Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu bagi kami. Datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan Raja semesta alam. Kami berserah kepada Engkau dan kami bangga boleh menjadi anak-anak-Mu dan berdoa kepada Engkau untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kekasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya saudaraku. Salam kemenangan iman. Yesus baik, amin. Shalom. Biarlah berkat kekayaan ilahi tercurah kepada kita semuanya. Bahwa berkat kekayaan Tuhan itu bukan hanya bisa dinilai atau diukur secara dunia, tetapi di tengah-tengah berbagai masalah persoalan tengah-tengah dunia ini tidak menakutkan kita. Kekayaan dalam pengharapan, kekayaan dalam damai sejahtera, kekayaan di dalam ketenangan jiwa, kekayaan dalam berkat-berkat yang Tuhan juga siapkan komplit rohani, jiwa dan tubuh kita, bahkan di dalam setiap apapun yang kita perlukan. Mari kita berdoa, mari kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus Dia sumber segalanya bagi kita. Amin. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi semua orang. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang cinta kepada semua jiwa-jiwa. Tuhan yang cinta kepada saudara dan saya. Tuhan cinta kepada orang kaya dan orang miskin. Tuhan cinta kepada orang tua dan orang muda dan anak-anak. Tuhan cinta kepada orang besar, orang kecil. Tuhan cinta kepada semua umat ciptaannya di seluruh muka bumi ini. Apalagi bangsa kita saudara kasih, yang terdiri daripada ratusan juta jiwa yang ada di negara Republik Indonesia. Tuhan sayang umatnya, Tuhan sayang bangsa kita. Walaupun ada berbagai-bagai yang terjadi masa-masa sekarang ini saudaraku, ada gelombang, ada lahar atau juga banjir, ada juga berbagai-bagai hal yang tidak diinginkan. Mari kita berdoa untuk itu. Biarlah kita datang ke hadirat Tuhan, karena Tuhan mau serahkan kasih. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita berdiri untuk kota dan bangsa kita.
untuk membawa pemulihan, karena Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Tuhan mendatangkan kebaikan dalam segala perkara, walaupun di tengah-tengah badai pencobaan dan masalah. Tapi mari kita percaya bahwa bagi setiap kita yang masih tetap datang kepada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat yang sangat pendek, saudara yang kasih. Ayat yang terpendek dalam Alkitab, tetapi mengerjakannya tidak boleh instan. Harus terus estafet, ya, terus berkesinambungan, continue, tidak musiman, tapi Tuhan mau sampai nanti ke surga sana pun kita masih tetap berlutut berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Maka di bumi ini, saudaraku, apapun yang terjadi tetaplah kita berdoa. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pasti memang sudah dihafal ini, tapi mari kita baca. 1 ayat, 2 ya. Tetaplah berdoa. 2 kata. Tetap berarti senantiasa. Ini tidak bisa diubah. Yang berkata, kalau aku senang, aku berdoa. Kalau aku tidak senang, nggak perlu berdoa. Untuk apa? Nggak ada. Kata tetaplah berdoa. Kalau aku diberkati, baru aku berdoa. Kalau tidak diberkati, tidak berdoa. Nggak ada itu. Kata tetaplah berdoa apapun situasinya. Kalau keadaan baik, aku berdoa. Atau kalau keadaan tidak baik, baru aku berdoa. Kalau semuanya baik, untuk apa berdoa? Nggak ada itu. Semuanya tetap berdoa. Kalau Tuhan mendengar doaku, aku akan berdoa lagi. Enggak. Ya, memang pasti tetap berdoa. Tetapi ada orang berkata, untuk apa berdoa? Tuhan tidak mendengar doa. Buktinya udah kita berdoa untuk kota dan bangsa, maka terjadi berbagai-bagai hal yang tidak diinginkan. Mari tetap berdoa. Firman Tuhan berkata, biarlah kita melakukan firman Tuhan ini. Berarti tetaplah berdoa. Tiada hari tanpa doa. Atau dimanapun kita, dalam keadaan apapun, saat apapun, tetap berdoa. Berdoa adalah terhubung dengan Tuhan, berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa bukan hanya sekedar membawa segudang permohonan kepada Tuhan, tapi kita mengakui Tuhan dalam setiap jalan kita. Kitab Pemazmur berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya, saudaraku. Akuilah Tuhan dalam segala lakuku, maka Tuhan akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur banyak saudara angkas berkata, percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Orang yang berdoa, maka dia akan semakin bisa percaya kepada Tuhan. Tapi kalau orang tidak berdoa, maka situasi dan masalah dunia ini bisa membuat semakin tidak percaya. Orang yang membimbang sama saja sebenarnya tidak percaya. Ya. Jadi kata tetap berarti senantiasa berdoa. Berdoa adalah napas rohani umat Tuhan, napas rohani kita. Berarti kalau kita berdoa, kita sedang bernapas secara roh. Hidup ini semuanya ditentukan oleh roh. Walaupun secara jasmani kita bernapas, tapi kalau rohani kita tidak bernapas, rohani kita, roh kita tersendat-sendat, tertekan, terhimpit, maka roh itu pun tidak akan bisa menerima apa yang daripada roh Tuhan. Ya sama seperti kalau kalau orang bernapas, saudaraku, tidak baik, tidak enak bernapas, sesak. Maka tubuhnya pun saudara kasih atau apapun juga yang masuk kepada tubuhnya, gak bisa dileluasa untuk menikmatinya. Nah demikian juga lah saudaraku kalau secara rohani kita. Karena semua kehidupan ini semuanya dimulai daripada alam roh. Nah secara supranatural, secara alam roh yang ilahi. Ya, karena kita
sebenarnya apalagi anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dalam roh. Anak-anak manusia ya yang hidup secara roh. Walaupun kita diam di dalam daging atau memakai casingnya atau juga punya casing badan ini, tubuh kita ini adalah casingnya. Tapi intinya saudara yang kasih adalah kehidupan roh. Jadi tetaplah berdoa bagaimana kita memiliki hubungan bukan hanya sekadar membawa sebanyak-banyaknya permohonan. Itu memang perlu. Bawalah permohonanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, nyatakan permohonanmu kepada Tuhan. Baik. Tetapi kalau hanya sekadar permohonan ini setor kepada Tuhan, tetapi rohnya tidak terhubung dengan roh Tuhan, maka hidup tetap akan terhempas atau digoncangkan atau digoyahkan oleh berbagai masalah dunia ini. Firman Tuhan berkata, dunia pasti akan bergoncang, segala sesuatu akan digoncangkan. Tetapi ada yang tidak tergoncangkan, yaitu Roh Kudus, firman Tuhan. Jadi kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan, sekalipun dunia bergoncang, maka kita akan tetap teguh, dipelihara oleh Tuhan. Tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menopang seluruh hidup kita. Tuhan yang akan menatang hidup kita dalam tangannya. Karena Tuhan menjadikan umatnya miliknya sendiri. Apalagi setiap umat tebusan Tuhan yang sudah dibeli dengan darahnya yang sangat mahal. Kita sepenuhnya adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, anak-anak Bapa Surgawi, umat Tuhan yang dikasihinya. Jadi citalah yang berdoa, apa yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini, jadikanlah itu untuk membuat satu langkah lebih lagi untuk datang kepada Tuhan. Kalau tadinya berdoa saudara yang kasih hanya untuk bergumul biasa saja atau berdoa untuk hal-hal yang diperlukan, sekarang kita bisa melihat berdoalah untuk keselamatan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang ada di tempat pengungsian. Mungkin kita tidak bisa untuk menolong mereka atau memberi apapun kepada mereka secara nyata atau datang ke sana. Tetapi doa kita bisa datang sampai kepada mereka. Tangan Tuhan bisa menjangkau mereka. Karena doa adalah menggerakkan sorga. Firman Tuhan berkata saudaraku dan kitab Yesaya bahwa umat Tuhan jangan biarkan Tuhan tinggal tenang. Biarkan Tuhan itu sibuk di sorga sampai kebenaran Tuhan bersinar di tengah-tengah bumi ini dan kemasyhurannya nyata. Dan supaya kebenaran itu menyala seperti sulu sehingga orang bisa mengenal kebenaran. Kalau setiap orang mengenal kebenaran, maka dia hidup dalam kebenaran, dia percaya tentang kebenaran, maka hidupnya tidak akan bisa tersesat walaupun di tengah-tengah masalah persoalan, di tengah-tengah goncangan yang terjadi, tapi dia terus akan hidup dalam kebenaran. Haleluya saudaraku. Jadi tetaplah berdoa. Kita baca ayat 23, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan berkehendak damai sejahtera Allah itu memenuhi baik roh, jiwa dan tubuh kita. Kita terpelihara. Kalau kehidupan kita damai sejahtera, walaupun di tengah-tengah badai atau masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan mengubah masalah menjadi berkat. Tapi sebenarnya saudaraku yang kasih, di mana ada kebenaran,
Di situ ada damai sejahtera. Itu sebabnya hidup kita harus di dalam Allah yang benar, di dalam Tuhan yang benar, di dalam roh Allah yang benar, supaya damai sejahtera itu ada dalam roh kita, dalam jiwa kita, dalam tubuh kita. Dan itulah sebenarnya yang membuat kita terpelihara sempurna. Haleluya. Apalagi untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku, dunia ini sudah semakin tua dan usang. Kalau semua agama pun mungkin bisa mempercayai tentang hari kiamat. Tapi Alkitab mencatat bahwa hari yang terakhir itu maksudnya, saudaraku, harinya Tuhan adalah hari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, menjemput umat yang percaya kepada Dia untuk masuk dalam kerajaan kekal, atau hari penghakiman untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, itu sebabnya dan membinasakan iblis. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, berbagai-bagai masalah bisa terjadi, dosa juga bisa terjadi. Akibat daripada dosa itu, maka terjadilah juga berbagai-bagai kesukaran dan kesulitan, berbagai-bagai persoalan terjadi yang tidak diinginkan. Hal-hal yang jahat pun bisa terjadi. Ya. Tetapi Tuhan mau supaya ketika kita berdoa terus-menerus kepada Tuhan, Allah yang memelihara kita dengan damai sejahtera-Nya, Dia terus akan membawa kita kepada kebenaran, kepada pengudusan sampai Ia datang Maranatha. Haleluya. Kemudian satu lagi yang mau saya sampaikan kepada kita, dengan kita berdoa, maka kita melibatkan Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu akan berada bersama dengan kita. Mari kita baca kitab Jefanya. Jefanya pasal 3 ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat 18:1, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celanya. Tuhan berkata, saudara yang kasih, Tuhan menyuruh umatnya, jangan takut, jangan menjadi lemah lesu. Sadari Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau engkau bergirang, maka Tuhan di surga bergirang. Kalau engkau mengeluh bersedih hati, maka Tuhan pun di surga bersedih hati dan berkeluh kesah. Mana yang kita pilih? Walaupun di tengah-tengah ada berbagai masalah yang tidak baik kita lihat dengan mata, atau mungkin menerpa kehidupan kita, maka marilah kita berdoa. Maka Allah sumber damai sejahtera sukacita akan mengalirkan sukacita surgawi kepada kita, sehingga kita mendapatkan bukan sukacita dari tengah-tengah dunia ini lagi, tapi sukacita dari surga. Amin. Kita tidak lagi hanya mendapatkan kekuatan karena dunia, ya, karena segala apa yang kita dapatkan dari dunia ini, tapi kita mendapatkan kekuatan daripada surga, sehingga kita tidak akan menjadi lemah lesu, dan tidak akan hilang semangat kita, dan tidak akan patah semangat kita, tapi kita akan mendapatkan sukacita surgawi, kekuatan surgawi. Itulah yang akan memberi kepada kita melebihi daripada yang kita dapat lakukan, melebihi daripada keadaan-keadaan di luar daripada kenyataan dari kehidupan kita,
Di mana sebenarnya kita berpikir bahwa semua situasi itu membuat kita menjadi lemah lesu, tapi karena kita percaya dan berdoa, Tuhan ada di antara kita. Tuhan yang maha besar, Tuhan pencipta langit dan bumi segala isinya, ada bersama kita. Dia menjadi pembela kita, kita jadikan dia menjadi pembela kita. Dia yang memelihara hidup kita. Karena kita berpasrah, berserah kepada Tuhan, percaya penuh kepada Dia. Nah, kita bersorak-sorak karena keselamatan daripada Tuhan. Saudaraku, maka ketika kita berdoa, maka Tuhan pun dikatakan, maka Tuhan mengangkat malapetaka dari kota kita, dari bangsa kita. Kalaupun diprediksi, saudaraku yang kasih, oh mungkin akan terjadi malapetaka begini-begini, tapi umatnya semua berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku akan mengangkat malapetaka daripada kamu. Haleluya saudaraku. Nah, lalu dikatakan ayat 19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Wow, luar biasa. Tuhan mengangkat malapetaka. Kalau ada yang sempat mengalami kepincangan, Tuhan menyembuhkan. Kalau ada yang sudah mengalami tertindas hidupnya, Tuhan akan menyelamatkan, memulihkan. Kalau ada yang sudah terpencar-pencar oleh karena malapetaka, Tuhan akan memulihkan kembali. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu, bahkan membuat menjadi kenamaan, kepujian di seluruh bumi. Sungguh luar biasa. Jadi di dalam hal apapun saudaraku yang kasih, marilah kita yang baik saudaraku yang kasih dan kita, atau juga yang bisa kita bersekutu, bisa kita berdoa, mari kita bela orang-orang lemah. Jangan kita ikut-ikutan lemah. Engkau diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga bisa berjalan leluasa dan bersama dengan keluarga di rumah, bersama dengan istri, anak-anak, bisa makan dan minum dan enak, bisa tidur saudaraku yang kasih. Sementara ada orang lain tidak bisa dia tidur di tempat yang asing bagi mereka. Ya, mari kita mendoakan mereka supaya tangan kasih Tuhan menaungi mereka, melindungi mereka. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau bersaksi bahwa seperti tadi dikatakan, berdoa itu adalah nafas rohani. Maka kalau orang tidak baik, tidak enak bernafas, maka dia juga tidak bisa menikmati kehidupan dengan enak. Jadi semua kehidupan ini mulai roh. Tadi kami bertemu dengan jiwa yang mengalami kesesakan. Lalu kami berdoa. Kemudian saya suruh setelah berdoa mulai praktek iman, bernapas, mulai terjadi ada perubahan dalam hidupnya. Puji Tuhan saudaraku. Kemudian kami pergi lagi saudaraku kasih, bertemu dengan jiwa. Ternyata sekalipun orang ini bukan di tempat yang terjadi malapetaka, tetapi orang ini pun tidur di tempat yang tidak layak. Ya Tuhan. Orang di tempat pengungsian masih di tempat dikasih di tenda-tenda dan juga masih dikasih alas tidur. Tapi orang ini mengerikan. Kasihan. Kami berdoa saudaraku yang kasih, saya ajak berdoa. Saya melihat keadaannya. Yang dapat saya melakukan untuk dia, saya berkata, Yesus mengasihi, hidupmu berharga. Buang pikiran yang tidak berkenan. Berdoa kepada Tuhan. Ya. Saya bertanya, sudah makan? Tidak. Kemudian saya pergi mencari saudaraku yang kasih, di mana ada jual makanan. Saya berpikir saudaraku yang kasih, di tempat yang tidak ada tempat yang tidak ada malapetaka pun ternyata ada orang lebih parah lagi dalam kehidupannya. Bagaimana lagi
dengan orang yang tidak punya. Dia tidur di luar-luar, saudaraku yang kasih. Dan saudaranya pun sudah tidak begitu memperhatikannya lagi. Bermasalah juga. Maka marilah kita berdoa, saudaraku yang kasih. Mari kita melihat jiwa-jiwa yang perlu untuk kita layani. Kita perlu topang mereka dalam doa. Kita perlu melayani mereka. Biarlah kita, saudaraku yang kasih, hidup untuk melakukan atau menggenapi firman Tuhan ini. Ketika Tuhan berkata tetaplah berdoa. Oh, apalagi yang kudoakannya? Udah beres kok hidupku. Udah pokoknya sudah makan, udah enak, selamat, bisa tidur nyenyak, ngorok apa segala macam. Tetapi mari lihat dunia luar. Mari pandang ke sekeliling. Mari lihat dunia yang lebih jauh lagi. Mari dengar, lihat berita di televisi. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang berdoa, yang memenuhi atau menggenapi firman Tuhan ini. Ketika Tuhan berkata tetaplah berdoa, bukan berarti itu hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak yang lain. Untuk kota kita, untuk pemerintahan kita, untuk keamanan, untuk kesejahteraan yang lain, untuk keselamatan, untuk kesembuhan, dan banyak lagi. Haleluya, saudaraku. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, pada tanggal 14 Desember kita mengadakan KKR Kebangunan Rohani untuk kita berdoa secara online juga, untuk melepaskan ya doa-doa, untuk memberkati dan juga untuk berdoa bagi mereka dengan iman percaya. Mari semuanya kita juga, saudaraku yang kasih, dimanapun nanti kita berada, baik secara bersama-sama di tempat ini atau juga secara online. Bagi kita semuanya boleh bersama-sama berdoa untuk kota dan bangsa kita, untuk banyak-banyak jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan lawatan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Mari kita bangkit umat Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh hati dan disertai dengan hati yang berbelas kasihan. Kita membawa doa kepada Tuhan karena Tuhan kita hidup. Dia Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku yang kasih, atau kita menyanyikan dulu pujian kita. Mari pemimpin pujian. Ada pujian apapun yang terjadi, katakan tetap Tuhan baik, saudaraku yang kasih. Sehingga kita tetap boleh berdoa dengan iman kepada Tuhan, dengan penuh percaya. Kalau kita sudah berkata, mana Tuhan baik, maka orang pasti akan terhalang dia berdoa. Karena itu, apapun yang terjadi, katakan tetap Tuhan Yesus baik. Di balik masalah persoalan, ada rencana Tuhan. Ada pasti mendatangkan kebaikan. Kita berdoa, saudaraku yang kasih, untuk orang-orang yang sedang mengalami duka cita, yang mengalami kesedihan. Biar Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Biar Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada mereka. Biar Tuhan memberikan jiwa mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran mereka. Saudara tahu, kami juga bertemu dengan jiwa, saudaraku yang kasih, ada kakak adik mengalami stres. Ya, saya melihat saudaraku yang kasih di pinggir jalan, lalu saya panggil. Pertama-tama saya melihat si kakaknya. Kemudian berapa hari kemudian saya melihat lagi berdua. Saya melihat, loh, ini kok yang kemarin saya panggil, ya. Sekarang kok ada lagi dua orang, kok mirip. Ternyata mereka kakak adik. Dan mereka sudah ya berjalan dalam keadaan stres. Karena mereka tidak punya bapak dan ibu lagi. Dan mereka mengalami ya gangguan daripada roh jahat dalam kehidupannya. Dan kita berdoa saudaraku untuk mereka. Biarlah Roh Kudus bekerja dan kami rindu lagi untuk mendatanginya lagi. Oleh karena itu saudaraku dukung, mari kita berdoa terus supaya tangan Tuhan membebaskan melawat jiwa-jiwa. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita. Haleluya Tuhan Yesus.
Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Kami berkata tetap kepadamu Tuhan, Engkau baik dalam segala keadaan apapun. Itu sebabnya kami datang berdoa karena Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, Kami sembah Kau Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus ajaib, penyelamat yang luar biasa. Kasih-Mu tidak terbatas. Mari kita nyanyikan sekali lagi, serahkan kasih kita datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kota dan bangsa kami Tuhan, yang menimpa bangsa dan negeri ini, kami tetap datang kepada Engkau. Kami boleh melihat tetap Engkau baik dan sangat baik di dalam segala hal Tuhan. Kami datang merendahkan diri. Kami mohon kasih-Mu, pemulihan daripada Engkau terjadi. Kebaikan-Mu nyata Tuhan.
kami seluruh umat-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan umat tebusan-Mu Tuhan sungguh-sungguh berserah kepada Engkau ya Bapa. Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang mengokohkan, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang menopang dengan tangan kasih-Mu yang luar biasa, yang perkasa, sehingga kami boleh tetap berdoa, kami tetap boleh bangkit menggenapi firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak egois, tetapi biarlah kami melakukan firman Tuhan, berdoa untuk keselamatan negeri kami, berdoa untuk kota ini Tuhan, berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, berdoa untuk keselamatan keluarga kami Tuhan Yesus. Tuhan, karena Engkau cinta segala bangsa, Engkau mengasihi semua orang, Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi Engkau menghendaki supaya semuanya diselamatkan Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon anugerah kasih-Mu Bapa. Bangkitkanlah kami umat-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan bangkit dan bersinar. Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Bangkitkan roh kami senantiasa. Biar Engkau penuhi kami dengan kasih dan belas kasihan daripada Engkau, sehingga kami boleh berdoa dengan kasih, bukan hanya formalitas dan juga bukan hanya rutinitas, tapi biarlah kami berdoa dengan iman. Kami memandang kepada segala penjuru, kami boleh melihat keadaan mereka yang ada di mana-mana pun Tuhan, yang membutuhkan lawatan Tuhan. Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan, bersama dengan umat-Mu yang ada dimanapun juga saat ini, kami berdoa biarlah keselamatan terjadi atas mereka, atas setiap jiwa-jiwa, supaya kami boleh menyatu dengan Roh-Mu, biar kami boleh menyatu di dalam doa, biar kami Tuhan selalu ya Tuhan boleh datang menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun, di setiap waktu, kapanpun, dan saat apapun, kami berdoa menyerukan nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang mendengar doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur padamu Tuhan, keselamatan terjadi, kuasa Tuhan bekerja atas kota dan bangsa kami. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya. Mari saudara kami kasih, kita nyanyikan pujian kita. Sekarang telah tiba keselamatan dengan kuasa. Mari kami panggil ke depan Bapak Timotius untuk berdoa bersama-sama, dan juga itu Kak Senti. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa selamatkan. Mari kita maju ke depan saudaraku. Kita akan berdoa untuk mereka, mengarahkan tangan kepada setiap jiwa-jiwa. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasanya. Bagi Bapak kalau bisa, tapi di kursi pun tidak apa-apa. Mari maju ke depan saudaraku yang kasih. Mari kita arahkan tangan kepada mereka, dimanapun juga yang mengikuti juga dalam doa ini, dalam ibadah ini, biar menerima keselamatan daripada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Urabatana rabasika marabatana rabarabasana. Kuasa-Mu nyata bekerja dengan luar biasa Tuhan. Haleluya. Atas seluruh jiwa-jiwa semua tanpa terkecuali, karena telah dilemparkannya para terdakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para terdakwa kita. Oleh darah anak domba. Mari kita melihat bahwa Tuhan mengasihi semua suku bangsa jiwa-jiwa. Darah Tuhan tercurah. Kuasanya
juga mengikut dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saya datang kepadamu, mengaku orang berdosa. Aku bertobat Tuhan, dan percaya bahwa oleh darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib untuk menebus saya, mengampuni segala dosaku, membebaskan saya, memberi keselamatan. Aku terima daripada Tuhan. Hatiku terbuka menyambut juru selamat Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupanku. Saya menjadi anak Allah. Dosaku diampuni. Aku dimerdekakan. Dalam nama Yesus. Ada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus Allah tinggal dalam hatiku, memeteraikan saya menjadi anak Allah. Hidupku berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku bersuka cita menjadi anak Bapa surgawi. Dalam nama Yesus, hidupku terpelihara. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa saudara kasih, kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Mari kita melihat saudara kasih kepada segala penjuru, orang-orang yang sedang dalam bermasalah, yang membutuhkan lawatan Tuhan, baik sakit penyakit, baik terbelenggu, baik mereka berduka cita, baik mereka yang mengalami kesedihan karena ada mungkin karena malapetaka atau mungkin karena bencana atau segala macam hal apapun juga, mungkin akibat daripada pandemi yang sudah hampir 2 tahun. Dari sini kita berdoa. Mari saudaraku yang kasih, mari kita yang di sini juga baik yang di rumah, lihat jiwa-jiwa, angkat tanganmu kepada Tuhan. Lihat mereka, Tuhan akan menggerakkan tangannya daripada surga menjangkau mereka, membawa lawatan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita. Sekaranglah waktunya kalawat Indonesia. Mari kita arahkan pandangan kita mulai daripada Aceh sampai ke Papua, mulai Pulau Miangas sampai kepada Pulau Rote. Mari kita sudah tahu atau mendengar berita-berita melalui televisi. Mereka yang ada selaku di pengungsian akibat daripada erupsi daripada Gunung Semeru. Mari kita berdoa yang kehilangan keluarganya atau saudara-saudaranya atau harta atau rumahnya atau tanah ladangnya. Mari kita berdoa supaya tangan Tuhan menguatkan mereka, menyelamatkan mereka. Juga ada banjir, baik juga di Manado atau di Buliung atau di Makassar atau di Lombok atau dimanapun di NTB. Mari kita berdoa untuk seluruh Indonesia ini dalam lawatan Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan tercurah. Haleluya. Sekaranglah waktunya kalawat Indonesia. Indonesia. Keselamatan, curahkanlah hujan lawatan-Mu. Oh, biarlah Tuhan berkat damai sejahtera-Mu tercurah, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu luar biasa bekerja. Oh, haleluya, haleluya.
kawasan Gunung Semeru. Tuhan, ada banyak orang-orang pengungsi. Bapa, tangan-Mu yang berkuasa melawat. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, yang pincang, yang mengalami luka-luka, dan juga yang mulai sakit penyakit. Biarlah Engkau Tuhan turun tangan menyembuhkan. Pakailah setiap medis untuk menangani mereka Tuhan. Oh, jiwa-jiwa mereka yang trauma, yang dalam ketakutan, pulihkanlah jiwa mereka sehingga mereka tidak mengalami trauma ketakutan. Dalam nama Yesus, damai surgawi Tuhan turun di tempat-tempat mereka berada, di tempat pengungsian. Jamah berkati mereka Bapa, hiburkanlah mereka senantiasa, curahkanlah kekuatan kuasa Tuhan turun atas mereka. Topanglah mereka Bapa, mereka juga yang mengalami duka cita, mengalami kesedihan karena kehilangan saudara-saudara dan keluarganya, karena juga ada mengalami duka cita karena juga kehilangan tanah-tanahnya, rumah sawah ladangnya. Tuhan, tolonglah mereka Bapa, kuatkan mereka, mampukanlah mereka sehingga mereka tidak lindung, mereka tidak tersesat, mereka tidak berputus asa. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat juga sesuatu Tuhan kota-kota yang mengalami Tuhan luapan lahar daripada Gunung Semeru di kota-kota Jawa Timur. Engkau yang melawat Bapa, kematakan kuasa-Mu, keselamatan terjadi sehingga tidak ada mengalami kesesakan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang mencurahkan kasih dan kuasa-Mu, Engkau berikan cuaca yang baik, Engkau berikan kesembuhan, keselamatan terjadi dalam nama Yesus. Ampuni kami semuanya Tuhan, selalu ya Tuhan Yesus. Kami mohon anugerah kasih luar biasa bekerja. Kami mengangkat tangan kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk daerah Manado. Oh Tuhan Yesus, Engkau menyatakan lalu kamu terjadi. Daerah Australia Tuhan Yesus, Makassar, Engkau telah melawatnya Bapa yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Di daerah Sulawesi Selatan, Engkau juga melawat daerah NTB, Mataram semuanya Bapa. Bahkan juga tempat-tempat yang lain sesedia di seluruh NKRI negara Indonesia, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan pulau-pulau yang ada di NTB, NTT, semua, baik juga Pulau Nias, Pulau Bali, pulau-pulau, ada ribuan pulau Indonesia Tuhan. Engkau yang menyatakan kasih-Mu yang menatang semuanya Bapa. Biarlah belas kasih-Mu tercurah atas bangsa negeri kami Indonesia ini. Sembuhkanlah yang sakit dalam nama Yesus, yang mengalami kepincangan, yang mengalami tercerai-berai. Engkau pulihkan keadaan mereka, Engkau tolong Tuhan selalu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan selalu ya Tuhan mereka semuanya, kuat dan teguh berpengharapan kepada Tuhan. Engkau Tuhan sayangkan nyawa umat-Mu, nyawa setiap jiwa-jiwa di bangsa negeri kami Indonesia yang tercinta ini. Sayangilah Tuhan Yesus umat-Mu, belas kasihan-Mu terjadi, pengampunan-Mu Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan sebanyak di bangsa kami ada hal-hal yang dilakukan yang memilukan hati Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan, yang menentang kepada kebenaran, yang menentang kepada Tuhan, ampunilah Bapa. Biarlah terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi, semuanya berbalik kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Maka segala hal-hal yang tidak diinginkan, Tuhan akan mengangkat malapetaka dari bangsa negeri kami Indonesia, dan Tuhan memulihkan setiap jiwa-jiwa, membebaskan setiap jiwa-jiwa, menyembuhkan, membangkitkan tersedia Tuhan. Bahkan juga bangsa negeri kami, setiap jiwa-jiwa akan mengalami pemulihan, akan mengalami berkat kemuliaan, bahkan juga mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa limpah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan Yesus, kami mendapatkan damai sejahtera, kekuatan penghiburan daripada Tuhan, daripada kerajaan Allah turun mendatangi mereka. Kemuliaan Tuhan terbit kepada mereka, kebenaran Tuhan, shalom yang daripada Tuhan yang mengatasi segala masalah pikiran, hati, jiwa, perasaan mereka. Biarlah damai surgawi yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa pikiran setiap jiwa-jiwa di tempat-tempat mereka mengalami masalah-masalah persoalan, tempat-tempat yang asing, mereka mengembara atau mereka mengungsi. Tuhan, Engkau berikan ketenteraman dan sejahtera, tidak ada sakit penyakit lagi yang menimpa mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau bentengi mereka Tuhan Yesus.
Berkatilah makan dan minum mereka, berkati dan istirahat tidur mereka, berkati dan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Terpujilah nama Tuhan Raja kami berkuasa. Syukur Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa saudaraku yang kasih, untuk menopang semua pemerintahan kita dan juga gereja-gereja Tuhan, para relawan atau mereka yang mempunyai berkat-berkat yang juga mereka sampai di tempat, kita topang mereka, kita dukung mereka supaya mereka juga dilindungi oleh Tuhan, karena mereka semuanya berniat baik dan membawa kebaikan. Maka biarlah berkat Tuhan, segala kebaikan Tuhan turun juga bagi mereka. Mereka yang melangkah ke tempat bukan hanya untuk melihat-lihat saja atau menghazan sekadar mengetahui, tapi mereka ada di sana karena mereka punya hati dan kepedulian berkorban. Biarlah mereka dilindungi oleh Tuhan juga, dan segala berkat-berkat yang mereka salurkan dan juga yang sampai kepada mereka, sehingga tidak ada berkekurangan. Kita doakan aparat pemerintahan kita juga yang antusias, bahkan juga para tentara polisi yang bekerja sampai kepada ke lapangan, dan juga pemerintahan kita Bapak Jokowi Widodo juga yang terjun sampai ke lapangan-lapangan. Kita patut bersyukur atas kepedulian pemerintahan kita Indonesia. Mari kita berdoa saudaraku yang kasih, supaya semakin Tuhan berikan hikmat dan bangsa kita tidak semakin terpuruk, tetapi dapat menanggulangi setiap jiwa-jiwa yang terkena bencana untuk menolong membantu mereka. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan saudaraku yang kasih. Mari kita berdoa untuk mereka. Haleluya. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan Allah yang luar biasa, Engkaulah Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan yang berkuasa memerintah atas segala yang ada dan pemerintahan yang ada di bangsa kami. Engkau telah memberikan kepada mereka kebijaksanaan, Engkau telah memberikan kepada mereka hati yang peduli, hati yang mengasihi. Bapak Presiden kami dan juga banyak pemerintahan di setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, khususnya yang mengalami dampak masalah atau malapetaka yang terjadi. Mereka yang sigap, mereka yang langsung terjun untuk melakukan kepedulian, membawa kasih dan membawa perhatian kepada setiap jiwa membutuhkan, dan juga bekerja sama juga umat Tuhan atau gereja Tuhan atau siapapun juga orang-orang yang mempunyai berkat-berkat yang menyalurkan pada bantuan atau berkat-berkat sembako atau segala macam kebutuhan-kebutuhan, biarlah sampai kepada mereka tersedia Tuhan, dan mereka boleh menerimanya sebagai tanda kasih kepedulian Tuhan bagi mereka. Dalam nama Yesus Kristus, mereka juga yang bekerja giat, juga tersedia Tuhan Yesus, aparat kepolisian, tentara tersedia Tuhan, tolonglah mereka semuanya, para relawan-relawan, Engkau lindungi mereka Bapa, karena mereka melangkah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mereka berjuang, mereka telah berkorban. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kepada mereka hikmat bijaksana. Demikian juga para medis, haleluya Tuhan Yesus, yang memberikan alat bantuan bagi mereka untuk menolong yang mereka yang sakit, yang terluka. Tuhan memberkati mereka yang luar biasa. Tuhan berikan hikmat bijaksana dan semua peralatan dipakai dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, bahkan menanggulangi semua makan dan minum yang membagikannya, bahkan juga yang menyediakannya. Tuhan memberkati dan luar biasa, mereka kuat, mereka sehat semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang menjadi lemah lesu, tidak ada kekurangan imun, tidak ada menjadi sakit penyakit, dan tidak ada mengalami korban malapetaka. Dalam nama Yesus, tidak ada mengalami kejahatan-kejahatan, bahkan semua kecelakaan menyingkir, kuasa setan menyingkir, tidak berkuasa, dihancurkan pekerjaan iblis, niat-niat jahat berkuasa dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menaungi mereka. Dalam nama Yesus Kau berikan bijaksana. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami luar biasa. Syukur Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami dan seluruh gereja-gereja Tuhan dan semua para relawan, baik para pengusaha atau siapapun juga yang turut mengambil bagian untuk
melakukan perhatian kepada penanggulangan bencana alam ini. Tuhan tolong mereka semuanya, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, tidak ada orang-orang mengambil keuntungan di tengah-tengah masalah persoalan ini, di tengah-tengah bencana ini. Tidak ada yang memanipulasi dalam nama Yesus. Semua pekerjaan setan iblis, hal-hal yang buruk, pikiran-pikiran jahat dan berkerukan, malapetaka atau bencana atau juga gunung Semeru atau apapun juga yang dipakai sebagai alatnya untuk berkerukan itu, tetapi untuk mengambil atau mengerukkan keuntungan bagi diri sendiri, kami tolak, kami hancurkan segala kuasa-Mu demi nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami melepaskan roh ketakutan daripada Tuhan menjadi milik mereka semuanya, roh kebenaran, roh kejujuran, dan roh pengertian, roh belas kasihan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Kita berdoa lagi saudaraku yang kasih. Ya, kita nyanyikan pujian kita, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Kita akan berdoa saudaraku supaya setiap umat yang sudah ada dalam kemenangan Tuhan, yang mungkin mereka tadinya mau terhempas oleh maut, tetapi Tuhan berikan kemenangan, mereka terluput dan kita sudah terluput, dan mereka juga diluputkan daripada maut, supaya mereka mengerti ada rencana Tuhan yang luar biasa, supaya bangkit terus menjadi pemenang dan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi mereka yang masih dalam bergumul dalam perjuangan, tetap memiliki iman pengharapan kepada Tuhan, pasti menang selama tidak menyerah kepada masalah. Tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah bertekun, tetap berdoa, tetap berjuang dengan iman dan pengharapan yang positif, bahwa Tuhan Allah kita hidup, Dia memperhatikan dan Dia peduli akan setiap perjuangan, setiap langkah, setiap pengorbanan, setiap harapan yang terus saudara giring kepada Tuhan. Walaupun mungkin masih terus menanti atau masih ada penantian waktu, tapi percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Mari kita nyanyikan pujian kita. Haleluya. Saudara kasih, untuk kemenangan terus akan terjadi. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah pemenang. Engkaulah Tuhan yang berikan kemenangan kepada kami, bahkan lebih daripada pemenang. Kami bersyukur Bapa buat kemenangan yang kau beri. Bahkan kami terus akan berkemenangan. Umatmu juga terus akan berkemenangan dalam segala perkara, di dalam iman, di dalam perjuangan, dan setiap pergumulan kehidupan berkemenangan. Bahkan juga dalam berkemenangan, di dalam pengharapan akan setiap janji Tuhan, di dalam pemulihan untuk segala berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, berkat kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Orang yang sudah mengalami
mengalami mukjizat kemenangan, terus akan boleh bangkit menjadi terang Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, dan terus akan bisa menolong orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, mengulurkan tangan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, yang masih dalam perjuangan, yang masih dalam proses bergumul, pasti akan ada kemenangan indah pada waktunya, pasti ada kesembuhan mukjizat bagi semua yang bergumul terhadap sakit penyakit itu. Untuk kesembuhannya, sembuh Jehovah Rafa, apapun penyakitnya sembuh dalam nama Yesus. Disembuhkan dari segala sakit penyakit lumpuh, yang pincang, dalam segala sakit penyakit kanker dalam nama Yesus, dan segala penyakit apapun juga paru-paru dalam nama Yesus, sakit jantung, sakit ginjal, oh sembuh Tuhan, memberikan organ yang baru dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, mukjizat Tuhan terjadi bagi keluarga yang bergumul untuk kemenangan, untuk seisi keluarganya bersatu. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kesatuan, ada kerukunan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Ada keselamatan yang terjadi, kuasa Tuhan nyatakan bagi yang bergumul untuk semua kebutuhan ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usaha. Biarlah tangan Tuhan memberkati dan luar biasa. Tuhan memberikan hikmat dan luar biasa, kemampuan, kekuatan untuk melakukan segala usahanya dan menanggulangi setiap usaha yang bergumul untuk hutang-hutang. Dibebaskan dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan berkat sehingga mengalami ada pembebasan dengan segera, ada pemulihan dalam nama Yesus. Tidak akan berhutang lagi, bisa membayar hutangnya dengan segera dalam nama Yesus. Mukjizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan nyatakan. Haleluya. Tidak ada berputus asa dan tidak ada menjadi lemah lesu. Tangan yang lemah menjadi kuat. Haleluya, berserah kepada Tuhan, dan tangan yang selalu kuat untuk menanti berkat-berkat jawaban daripada Tuhan, menerima berkat Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik bagi yang bergumul untuk melepaskan hidupnya dari belenggu-belenggu dosa, dari tawanan-tawanan, dari masalah, kecewa, sakit hati, bebas dalam nama Yesus. Yang bergumul mengalahkan trauma, masalah-masalah yang lalu, peristiwa yang menakutkan, dibebaskan dalam nama segala ketakutan dalam nama Yesus Kristus. Dilepaskan segala belenggu dosa, dari narkoba, dari perjudian, kenajisan, percabulan, perselingkuhan dalam nama Yesus. Setan iblis sekali berkuasa, semua pekerjaanmu hancur dalam nama Yesus. Yang bergumul untuk terlepas dari narkoba, bahkan juga dari obat-obat terlarang, semuanya mengalami pembebasan, kelepasan dalam nama Yesus Kristus. Dari minuman mabuk, minuman keras, semua terputus, terlepas dalam nama Yesus. Semua belenggu-belenggu dari kegelapan, perdukunan, segala kuasa-kuasa setan, kebencian Tuhan, semua yang terlepas dalam nama Yesus Kristus. Terbuka mata rohani memandang kepada kebenaran, bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Semua apapun di luar daripada jalan Tuhan itu adalah kebinasaan, sehingga mampu melepaskan diri dan terlepas, dan tangan Tuhan melepaskan mereka dari semua kegelapan, memindahkan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan dulu. Yang terakhir saudara kang kasih, mari kita berdoa untuk semua dunia ini. Saudara kang kasih, mari kita berdoa saudaraku, supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, firman-Nya. Haleluya Tuhan. Mari kita lihat semua benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memandang seluruh bumi bila penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu kegenapan firman-Mu terjadi, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ku
serahkan kuasa dan kemuliaan-Mu atas seluruh bumi, supaya semua orang mengenal akan kebenaran-Mu dan mengenal yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Di dalam Yesus Kristus, haleluya Tuhan Yesus, supaya kebenaran-Mu terus memenuhi seluruh bumi. Dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penguasa-Mu, seluruh penduduk di muka bumi ini yang ada di seluruh benua Asia. Kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang memerintah, Engkau adalah Tuhan Raja segala bangsa yang ada di seluruh benua Asia. Kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah anugerah kasih dan belas kasih yang tercurah, pengampunan luar biasa dan keselamatan terjadi. Kami serahkan kepada Engkau seluruh benua Amerika. Biarlah Engkau Tuhan berkuasa memerintah atas seluruh benua Amerika. Biarlah kerajaan-Mu datang, kebenaran bersinar, taklukan tundukan pada seluruh kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan selalu ya Tuhan, menaklukkan seluruh bangsa-bangsa dan raja-raja dan para penguasa di hadapan Tuhan. Biarlah seluruh Amerika penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kerajaan-Mu datang dalam nama Yesus. Kami serahkan kepada Engkau seluruh benua Afrika. Kami serahkan kepada Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan cinta seluruh benua Afrika, segala suku bangsa, para selalu ya Tuhan, jiwa-jiwa. Engkau yang menyatakan lawatan-Mu, keselamatan terjadi. Roh-Mu bekerja luar biasa. Kau nyatakan pribadi-Mu kepada mereka. Terima kasih keselamatan menjadi milik semua yang ada di benua Afrika, terlepas daripada semua hal-hal yang tidak berkenan, kejahatan dan juga kutuk-kutuk. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan, semua yang ada di benua Eropa. Biarlah Tuhan Yesus bertobat kepada Engkau, semuanya diselamatkan, dilaut oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau nyatakan kasih dan pengampunan-Mu luar biasa bagi seluruh yang ada di benua Eropa Tuhan, segala suku bangsa. Dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau ya Bapa, yang ada di seluruh benua Australia Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menyatakan lawatan-Mu terjadi. Engkau Tuhan bekerja yang luar biasa bagi seluruh Australia. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Bila keselamatan, kasih karunia anugerah Tuhan terjadi, kami percaya kepada Engkau. Engkau menciptakan seluruh bumi ini, dan Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi. Bumi ada tumpuan kaki-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, bangsa-bangsa seperti setitik air di dalam timba. Engkau yang berkuasa, Engkau berdaulat atas segala suku-suku bangsa, para raja-raja, para pembesar. Dalam nama Yesus, para pemerintah yang seluruh dunia ini, bila Engkau kendalikan kepada kehendak-Mu dan bawa bersujud merendahkan diri di depan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, Allah kami luar biasa. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Indonesia, oh pemerintahan kami dan seluruh masyarakat Indonesia, Engkau Tuhan selalu Tuhan melawatnya. Engkau Tuhan mendengarkan doa dari bangsa ini, dan Indonesia menjadi ternama, terpuji, terhormat, oh bagi Tuhan di hadapan para bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Dalam nama Yesus, Indonesia bangkit dan bersinar. Indonesia menjadi ternama. Indonesia menjadi oh kemuliaan bagi Engkau Tuhan selalu ya Tuhan. Dan kota kami Surabaya dan Jawa Timur menjadi kota yang aman dan kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam lawatan kasih Tuhan, seluruh penduduknya adalah orang benar. Dalam nama Yesus, takut akan Tuhan menjadi milik penduduk seluruh Surabaya dan Jawa Timur ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengangkat tangan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang melawat keluarga demi keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan hadir. Engkau yang berkuasa menyatakan oh haleluya Tuhan Yesus, pribadi-Mu berada di tengah-tengah keluarga, menjadi kepala dalam keluarga, yang berkuasa memerintah atas suami dan istri dan juga anaknya bersatu semuanya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus bagi setiap keluarga-keluarga kami, bagi keluarga-keluarga umat Tuhan, dimulai daripada gereja Tuhan, menjadi terang, menjadi saksi-Mu yang luar biasa, menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bila kesejahteraan daripada Tuhan, shalom yang daripada Tuhan turun atas setiap rumah tangga dan keluarga demi keluarga. Semuanya tersedia dan hidup di dalam kasih dan karunia-Mu,
di dalam berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Yesus ada misbah keluarga, ada persekutuan kepada Tuhan, ada doa-doa yang naik kepada Engkau di setiap rumah-rumah, di jalan-jalan, di lorong-lorong, oh di mana-mana pun juga, di gunung, di lembah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus, sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan sampai kebenaran bersinar terang dan menyala seperti sulu. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Bapa Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua penguasa roh jahat, pemerintahan jahat udara, penghulu-penghulu jahat udara, dan semua ante-ante segala tipu daya setan roh jahat, kami ikat, kami tolak, kami runtuhkan, kami hancurkan segala kuasa-Mu dan segala siasat-Mu di dalam nama Yesus. Semua diruntuhkan. Yesuslah Tuhan yang berkuasa berkerajaan, yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, bahkan juga mengalahkan semua kerajaan-kerajaan iblis dan kerajaan-kerajaan kegelapan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkuasa atas seluruh bumi. Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang kekal selama-lamanya, tidak pernah berubah, yang tidak pernah bergoncang. Tuhan Yesus adalah Allah, segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Yesus adalah Imam Besar Agung kami, yang menyatukan doa kami dengan doa Tuhan Yesus di surga dan menyempurnakan semuanya itu. Dan kami percaya bahwa lebih daripada apa yang kami minta dan doakan, Engkaulah Tuhan yang bekerja, tangan-Mu yang bekerja untuk datang kepada setiap jiwa-jiwa yang menanti-nantikan Engkau, yang sedang membutuhkan Engkau, yang membutuhkan lawatan-Mu Bapa. Engkau Tuhan bekerja hari ini, saat ini. Terjadi lawatan Tuhan, terjadi kesembuhan, terjadi pembebasan, kelepasan, terjadi sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ke atas Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus setia mendengarkan doa.